Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Salman Hidayatullah SE, mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pamulang Banten dengan NIM 24 10 12 23 50 477. Pada hari ini Senin 21 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Ukui, Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, mata pelajaran ekonomi, materi ketenagakerjaan kelas 11 SMA. Ini kartu identitas saya. Demikian perkenalan diri dari saya. Sekian, terima kasih. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yang mana akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada ketua kelas, silakan. Jawab, berat. Baiklah teman-temanku, sebelum mengawali pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, biar makin semangat siang hari ini, Bapak ajarkan ya, ada jargon dari Bapak. Kalau Bapak tanya apa kabar semuanya, kalian jawabnya Alhamdulillah, sehat, semangat, semangat, semangat. Semangatnya 3 kali ya. Alhamdulillah, sehat, semangat, semangat, semangat. Oke? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, semangat, semangat, semangat. Nah, walaupun di siang hari kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita. Kepada teman kita, silakan. Semuanya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Untuk seluruhnya silakan duduk kembali. Oke, baik Ananda semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka dari itu Bapak akan mengabsen kehadiran Ananda semua satu persatu. Bagi yang hadir, tolong bilang hadir atau siap hadir Pak, boleh ya. Oke, Bapak absen dari absen pertama. Ahmad Naufal, M. Dio Aditya, berarti hadir semua ya? Ya Pak. Mantap, hari ini absennya hadir semua. Oke, baik Ananda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan melakukan absersi atau pengulangan kembali materi yang pernah kita bahas ataupun kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan. Akan tetapi sebelum kita memasuki materi tersebut, kita akan mengkaji ulang. Ada pepatah bilang, ilmu itu sering dikaji, maka sangat mudah untuk kita ingat dan kita kuasai. Nah, materi yang sebelumnya itu tentang pendapatan nasional. Bisa dilihat di depan Ananda semua tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan materi pembahasan mengenai teori pendapatan yang tertuju kepada tingkat nasional. Nah, tertuju pada tingkat nasional. Bukan tentang daerah. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan metode pengeluaran pendapatan ataupun biaya produksi. Adapun komponen-komponen dari pendapatan nasional itu sendiri, yang pertama konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Konsep-konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional, 1. Produk domestik bruto atau PDB, nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. 2. Produk nasional bruto atau PNB, nilai total pendapatan yang diterima oleh warga negara suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Pendapatan nasional, jumlah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. 4. Konsumsi, pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Nah, ini paling sering kita jumpai, baik itu di dalam keluarga kita ataupun di rumah tangga kita sendiri. Misalkan orang tua kita berbelanja ke pasar. 5. Investasi. Investasi pengeluaran untuk membeli barang, modal, dan meningkatkan kapasitas produksi. 6. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan menyediakan barang dan jasa untuk publik ataupun rakyatnya. 7. Ekspor neto. Ekspor neto adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Nah, itu Ananda tentang singkatnya penjelasan mengenai pendapatan nasional yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Untuk mengingat ataupun melihat perkembangan pembelajaran kita, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan materi tentang pendapatan nasional ini akan Bapak kasih nilai tambah. Oke, yang bisa jawab silakan angkat tangannya. Apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Oke, silakan. Nining ya, silakan. Pendapatan nasional adalah jumlah total barang yang diterima oleh seluruh faktor, biasanya dalam jangka waktu tertentu. Oke, dalam jangka waktu tertentu. Nama panjangnya siapa?
Endang Cahyaningrum ya, pintar sekali ya Bapak, kasih nilai tambah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki materi selanjutnya, tapi sebelum itu Bapak akan memberikan kata-kata motivasi untuk Ananda semuanya. Ada pepatah bilang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini bagi Bapak adalah kata-kata motivasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Bahwa Cina itu sekarang penguasa ekonomi dunia, nomor 2 setelah Amerika. Nah, kita juga belajar tentang pendapatan nasional, kita belajar tentang ekspor neto, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus mempelajari juga tentang wacana-wacana internasional. Salah satunya pepatah tadi, ya, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Cina saat ini memegang ekonomi nomor 2 di dunia. Dan itu ada pepatah Islam juga yang memberikan motivasi buat Bapak, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Artinya adalah, walaupun kita sudah tua, udah kakek dan nenek, yang namanya menuntut ilmu itu sampai kita meninggal, sampai kita mati, sampai kita masuk ke alam kubur. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita memasuki materi inti kita, Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada siang yang berbahagia ini, yaitu tujuan pembelajaran kita, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep ketenagakerjaan. 2, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis tenaga kerja. 3, peserta didik diharapkan mampu menganalisis masalah-masalah ketenagaan. Nah, kita masuk ke gambar. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ya, ini ada pertanyaan pemantik dari Bapak. Ya, sebelum kita masuk materi, ada pertanyaan. Nah, kalian bisa lihat dua gambar di depan ini kan Ananda? Ya, boleh dijawab di dalam hati. Nah, gambar pertama sudah tahu? Siapa? Sudah tahu. Gambar kedua sudah tahu? Nah, ini senyum-senyum dia kan wajahnya ya. Yang kedua ini sedang apa dia nih? Yang pertama ini siap-siap nih untuk mengobati orang sakit. Nah, di antara dua gambar ini Bapak akan berikan kalian pertanyaan pemantik yang mana Bapak akan berikan kalian sticky note. Nah, sticky note ini silakan kalian catat, kalian isi. Setelah itu kalian tempelkan di papan tulis, ya. Pertanyaannya nanti akan Bapak bacakan, Bapak bagikan dulu ya sticky note-nya. Sama 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sticky note-nya sudah terbagi semua? Oke, sudah terbagi semua sticky note-nya. Bapak akan berikan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apakah perbedaan kedua gambar tersebut? Nah, ini sangat beda ya. Dari segi senyumnya saja sudah beda nih. Nah, dari segi pakaiannya sudah berbeda. Nah, dari segi pekerjaannya juga sudah berbeda. Silakan. Apakah perbedaan kedua gambar tersebut? Pertanyaan kedua, apa saja jenis-jenis tenaga kerja? Apa saja jenis-jenis tenaga kerja yang kalian ketahui, nak? Yang ketiga, apakah peserta didik adalah tenaga kerja? Menurut kalian termasuk tenaga kerja atau tidak? Silakan dipikir-pikir. Pertanyaan keempat, berapa usia minimal tenaga kerja? Berapa usia minimal tenaga kerja? Oke, sudah? Oke, sudah, biar kita teratur ya. Dimulai dari barisan yang paling depan dulu. Silakan ditempel di papan tulis sticky note-nya. Boleh, silakan dari Nining mulai. Silakan. 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 Tempel saja, silakan. Oke, sudah semua? Oke. Ini ada 2 yang tidak sudah. Oke, Bapak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, ada 20 lengkap dengan total jumlah siswa kita. Ya. Oke, baik Ananda, kita masuk ke dalam materi tentang ketenaga kerjaan. Nah, sebelum kita memasuki materi ketenaga kerjaan, Bapak akan memberi pengantar tentang tenaga kerja. Apa sih itu tenaga kerja?
Nah, mungkin sudah sering kita mendengar dimanapun ataupun kapanpun dan siapapun yang memberitahukan atau menjelaskan. Ya, bahkan kita pernah sering dengar di televisi, di radio, ya, apa itu tenaga kerja. Nah, secara tidak langsung, ya, ketenaga kerjaan itu memberikan pemahaman mengenai dunia kerja, usia kerja, dan kesempatan kerja dalam peluang nyata di dunia kerja. Ya. Baik, itu pengantar dari Bapak. Selanjutnya kita akan memasuki metode pembelajaran. Metode pembelajaran dari Bapak yaitu collaborative learning atau collaborative for academic. Ya, bahasa Indonesianya yaitu diskusi kelompok. Yang mana ini dari awal tadi Bapak kan sudah menjelaskan, udah itu kita tanya jawab ya antara Bapak dan kalian. Sekarang nih kalian akan mendengarkan presentasi dari temannya tentang ketenaga kerjaan. Setelah itu kalian boleh memberikan pertanyaan. Kita melakukan diskusi kelompok. Nah, sebelum kita melaksanakan diskusi kelompok, Bapak akan membagikan kelompok-kelompoknya ya, terbagi menjadi 4 kelompok karena seluruh siswa kita hari ini sebanyak 20 orang, maka Bapak akan bagikan kelompoknya 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Udah suntuk, pada ngantuk ya, karena udah siang hari wajar. Jadi biar kalian semangat untuk memulai pembelajaran kita yang luar biasa ini, karena pembahasannya tentang tenaga kerja ya. Jadi mari kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, seluruhnya silakan berdiri. Seluruhnya berdiri. Oke. Nah, ice breakingnya santai ya. Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Oke. Tepuk 1. Nah, tepuk 1 berarti 1 kali tepuk. Kalau tepuk 2 berarti 2 kali tepuk. Tepuk 3 berarti 3 kali tepuk. Tepuk 4 berarti 4 kali tepuk. Tepuk 5 berarti 5 kali tepuk. Oke, Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Bapak contohkan terlebih dahulu. Oke, sepertinya lebih nyaman duduk ya semuanya ya. Biar enak nepuknya. Silakan yang lain duduk dulu semuanya. Oke, Bapak contohkan ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Pas ya kan? Oke, bisa? Bisa? Oke. Kalau bisa coba kita coba kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1. Duduk saja boleh. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Wah, memang pintar kelompok 1. Kelompok 2 jangan mau kalah. Kita tes lagi kelompok 2 ya. Kelompok 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, pintar. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kenapa ini kelompok 3 nih? Kurang semangat. Kenapa Sasa? Halo, harus semangat ya. Oke, kelompok 5. Kita tes lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, nah kita harus semangatkan nih satu kelas semuanya ya. Suaranya dikelaskan. Kita coba dari pertama. 1, 2, ayo kelompok 3, jangan mau kalah. Oke, kelompok 3 siap? Siap. 1, 2, semuanya ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, karena kita sudah siap untuk belajar, maka kita harus belajar tentang tenaga kerja. Nah, sebelum kita masuk ke Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau memperkenalkan materi tentang ketenaga kerjaan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator. Saya sebagai operator. Saya Adina Lusna sebagai pemateri. Saya Nafisa Dwi Putri sebagai pemateri. Saya Lola Iwandari sebagai pemateri. Baik, di sini kami sudah memperkenalkan diri masing-masing dan peran masing-masing. Di sini akan dilanjutkan oleh pemateri yang dilakukan oleh Lola. Ketenaga kerjaan. Memberikan pahaman mengenai dunia kerja, usia kerja, dan kesempatan kerja dalam peluang nyata dunia kerja. Hakikat ketenaga kerjaan. Hakikat ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, termasuk pengadaan, penggunaan, dan pengolahan tenaga kerja. Tujuan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Ketenaga kerjaan melibatkan interaksi antara tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Komposisi penduduk dan tenaga kerja. Penduduk dibagi menjadi 2, yaitu penduduk usia kerja, tenaga kerja, dan penduduk di luar usia kerja, bukan tenaga kerja. Yang pertama, penduduk usia kerja, tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang pertama, angkatan kerja dibagi menjadi 2, yaitu menganggur dan bekerja. Bekerja dibagi menjadi 2, yaitu setengah menganggur dan bekerja penuh. Setengah menganggur dibagi 2, yaitu tentara jam kerja kurang dan tidak tentara. Tentara jam kerja kurang dibagi 2, yaitu produktivitas rendah dan penghasilan rendah. Selanjutnya yang kedua, penduduk di luar usia kerja, bukan tenaga kerja.
Lanjut, bukan angkatan kerja, yaitu sekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terampil, tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan pendidikan yang memadai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Tenaga kerja tidak terampil, tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus dan pendidikan yang memadai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Tenaga kerja profesional. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi dalam bidang tertentu, seperti dokter, insinyur, dan akuntan. Tenaga kerja semi terampil. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dasar dan pendidikan yang memadai untuk melakukan pekerjaan tertentu, tetapi tidak memiliki keterampilan khusus. Tenaga kerja manual. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan fisik dan manual seperti buruh bangunan, buruh pabrik, dan lain-lain. Masalah ketenaga kerjaan. 1. Pengangguran. Keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. 2. Kekurangan tenaga kerja terampil. Kekurangan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan pendidikan yang memadai untuk melakukan pekerjaan tertentu. 3. Diskriminasi tenaga kerja. Perlakuan tidak adil terhadap tenaga kerja berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. 4. Keselamatan dan kesehatan kerja. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja. 5. Upah yang rendah. Upah yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja. 6. Keterbatasan kesempatan kerja. Keterbatasan kesempatan kerja yang dapat menyebabkan pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. 2. Pengembangan keterampilan. Mengembangkan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan. 3. Magang. Memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk melakukan magang di perusahaan atau industri yang relevan. 4. Pelatihan kerja. Memberikan pelatihan kerja yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan industri. 5. Pengembangan karir. Membantu tenaga kerja untuk mengembangkan karir mereka melalui pelatihan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang lebih baik. 6. Kerjasama dengan industri. Mengembangkan kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kelompok 2, 3, dan 4 mohon memperhatikan. Kita mulai dari kelompok 2. Masing-masing kelompok hanya bisa mempertanyakan satu jawaban. Maaf teman-teman. Memberikan satu pertanyaan. Dimulai dari kelompok 2 dulu. Perkenalkan, saya Elin Mayasari dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan angkatan kerja? Perkenalkan, saya Samsul Fajriani dari kelompok 3. Sebutkan jenis-jenis pengangguran. Selanjutnya kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yulia Kurnia Putri dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan tingkat pengangguran terbuka? Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Berikan waktu kami untuk menjawab pertanyaan ini. Baiklah, kami sudah mendapatkan jawabannya. Dan selanjutnya kami akan memberikan jawaban yang telah kami dapat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang siap untuk bekerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, tetapi siap untuk bekerja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jenis-jenis pengangguran adalah 1. Pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi karena proses mencari kerja. 2. Pengangguran struktural, pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi. 3. Pengangguran konjungtur, pengangguran yang terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi. 4. Pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi karena musim tertentu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan tingkat pengangguran terbuka? Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. Rumus untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah penganggur per angkatan kerja dikali 100%. Baiklah, itu jawaban yang kami dapat sampaikan. Apakah kelompok 2 mengerti? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, karena semua kelompok sudah mengerti, kami di sini akan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik.
Yang mana dalam lembar kerja peserta didik ini, Ananda nanti silakan isi ya per masing-masing individu. Nah, ya, soalnya ini Bapak bagikan per satu kelompok, silakan dikerjakan di kertas lembar. Setelah itu diantar di atas meja Bapak. Lembar kerja peserta didik, silakan dikerjakan ya Ananda. Materi kita tentang ketenaga kerjaan. Yang satu ya. Oke, sudah semua? Oke, silakan dikumpulkan di meja Bapak. Oke, baik. Nah, lembar kerja peserta didik ini ya salah satu post test ataupun asesmen yang Bapak berikan setelah kita memahami pembelajaran tentang ketenaga kerjaan. Nah, ini tadi salah satunya ya boleh kita sebelum Bapak periksa kita bahas dulu sedikit pertanyaannya. Pertama, Eka adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat 4 orang anak. Nah, ini termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Bukan angkatan kerja ya, karena dia sedang mengurus rumah tangga. 2, Tri merupakan mahasiswa jurusan manajemen yang sedang menyusun tugas akhir. Itu termasuk angkatan kerja atau bukan? Kenapa bukan? Karena dia sedang menyusun tugas akhir atau seorang mahasiswa yang sedang menimba ilmu. 3, Pak Andi bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Caringin. Angkatan kerja. Ibu Yani memiliki usaha kue kering yang ia jual kepada tetangga di lingkungan rumahnya. Kerja. Pak Putra adalah seorang pensiunan. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi di awal. Seorang pensiunan TNI Angkatan Laut. Berarti bukan angkatan kerja. Setelah tamat sekolah, Zaki membuka usaha rumah makan dengan temannya. Angkatan kerja? Atau bukan? Angkatan kerja. Harry merupakan seorang atlet tenis tingkat internasional. Nah, itu biasanya atlet itu digaji. Ya, seperti Cristiano Ronaldo, ya pemain bola itu semuanya digaji. Nah, itu termasuk angkatan kerja atau bukan? Angkatan kerja. Pak Iska, semuanya boleh silakan buka handphonenya masing-masing. Kita isi asesmen selanjutnya, kita bermain game quizzes. Nah, ini kita lihat selama pembelajaran kita tentang ketenaga kerjaan, siapakah yang jadi juaranya nih, ya, yang nilainya paling tinggi. Akan Bapak masukkan ke buku nilai. Join quizzes, ya, masukkan dan bergabung dengan kode 240525. 240525. Yang tidak bisa masuk boleh di apa? Scan barcode-nya ada ini. Naufal, Farel sudah bergabung. Lola, 3 peserta. Kita mulai 20 peserta ya. Dino, oke. Ini asesmen akhir kita ataupun post test kita setelah selesai mempelajari tentang materi ketenaga kerjaan. Silakan masuk di quizzes yang sudah Bapak siapkan soal-soalnya. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, sudah bisa dimulai. Bapak hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Wah, Raka Surya. Silakan berdiri Raka Surya. Ya. Nah, berdiri Raka. Raka, Bapak kasih nilai 100 untuk pelajaran ketenaga kerjaannya. Selamat buat Raka. Peringkat 2. Siapa tadi peringkat 2? Rain Masno. Dan ketiga, Tafid. Ya, keren-keren. Kita cek lagi. Peringkat 1 Raka Surya dengan jawaban sempurna ya. Rain Masno. Nah, ini performanya ini hitungan waktu. Ya, cepat. Jawabannya benar. Selain benar juga menyelesaikannya dengan cepat. Yang kedua Rain Masno. Yang ketiga Tafid, ya. Oh, ini ada yang salah. Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Nah, jadi pengangguran itu kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, Anda, ya. Orang yang tidak memiliki pekerjaan itu disebut pengangguran. Nah, ini yang paling banyak salah nih, 9 orang. Apa yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja? Nah, pasar tenaga kerja itu adalah tempat tenaga kerja dan perusahaan bertemu. Nah, ini biasanya itu kalau bahasa kita namanya job street. Nah, job street. Ada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Dan untuk selanjutnya, nah,
kita akan memberikan, Bapak sebagai guru akan memberikan kesimpulan tentang materi kita mengenai ketenagakerjaan. Kesimpulannya adalah setiap langkah ataupun setiap yang berhubungan tentang tenaga kerja ataupun pekerjaan, ya, itu masuk ke dalam konteks tenaga kerja. Baik itu usia kerja, yang sedang bekerja, tidak bekerja, sedang melakukan profesi secara profesional ataupun tidak, termasuk juga orang yang ada di rumah kita ataupun orang tua kita, ibu kita, ya, ibu kita. Nah, itu termasuk ke dalam ketenaga kerjaan. Akan tetapi hanya saja, ya, bukan termasuk ke dalam golongan, bukan angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Nah, itu yang sudah kita bahas pertama tadi, ya. Nah, untuk tenaga kerja itu sendiri, kita harus memahami secara menyeluruh, ya, baik dari segi konsep yang Bapak jelaskan tadi maupun konsep yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-temannya, terutama mengenai hakikat tenaga kerja itu sendiri, ya. Hakikat tenaga kerja adalah segala hal yang berkaitan dengan dunia kerja, ketenaga kerjaan, termasuk pengadaan, penggunaan, dan pengelolaan tenaga kerja. Tujuan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Ketenaga kerjaan melibatkan interaksi antara tenaga kerja, pengusaha, pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Artinya adalah setiap tenaga kerja itu selalu berkomunikasi ataupun berinteraksi antara pekerja dengan para pengusaha yang menyediakan lapangan pekerjaan. Mereka menciptakan perusahaan-perusahaan besar, contoh seperti perusahaan PT Sampurna, Indofood, dan lain sebagainya. Dengan melakukan efisiensi, mereka membuka setiap tahunnya lowongan-lowongan pekerjaan. Lowongan-lowongan pekerjaan mereka buka untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Oke. Kita akan melakukan refleksi. Refleksi diri ini akan kita lakukan secara bersama-sama. Oke. Kita lakukan secara bersama-sama. Oke, ada pertanyaan? Refleksi guru dan peserta didik. Guru mengarahkan peserta didik untuk menilai pembelajaran yang telah kita lakukan selama pembelajaran pada siang hari ini. Nah, ada 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan ini boleh kita jawab secara bersama-sama, ya, dan juga bisa dijawab oleh masing-masing kita. Oke, yang pertama, apakah kamu mengikuti pembelajaran dengan baik? Ya. Apakah kamu mengikuti pembelajaran dengan baik? Ya. Jawabannya? Ya. Oke, ada yang bisa jawab? Boleh berikan alasannya kenapa jawab iya. Oke, Bapak tunjuk ya. Boleh, kenapa jawab iya? Oke, Rain. Boleh, kenapa jawab iya? Apakah kamu mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal tadi, kita mulai pembelajaran sampai kita selesai materi ini? Boleh, silakan dijawab. Dengan bahasa kamu sendiri. Kita refleksi aja nih, santai. Karena pelajarannya mudah dimengerti. Karena pelajarannya mudah dimengerti. Apakah penjelasan dari kelompok 1 tadi jelas? Jelas. Apakah penjelasan dari Pak Salman tadi jelas? Jelas. Jelas. Berarti itulah jawabannya, ya. Apakah kamu mengikuti pembelajaran dengan baik? Ya, baik. Benar, kata Rain. Sudah dapat dimengerti dengan mudah dan penjelasan dari Bapak jelas, dari kelompok 1 tadi juga, ya, presentasinya sudah jelas. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah kamu bisa memahami instruksi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran? Apakah bisa mengikuti instruksinya tadi? Bisa. Salah satunya instruksinya kita tadi apa? Ice breaking, ya, yang paling kalian ingat itu ice breaking. Kalau materinya ingat nggak? Ingat. David, ingat nggak materinya tadi tentang tenaga kerja? Ingat. Ingat, ya. Bagus. Pertanyaan yang ketiga, ini refleksi aja ya untuk kita semua. Coba identifikasi kesulitan dan hambatan yang kamu temui dalam proses pembelajaran ini. Nah, yang pintar tadi, Raka. Raka, apa kesulitannya tadi? Melihat penjelasan Pak Salman atau bagaimana? Ulangi pertanyaannya. Coba identifikasi kesulitan dan hambatan. Tidak ada. Oh, pantas tingkat 1 ya, tidak ada hambatannya. Ada nggak hambatannya dari penjelasan Bapak sudah mengerti semua? Tidak. Penjelasan Bapak 1? Tidak. Tidak ada hambatan ya. Pantas tadi nilainya paling tinggi, benar semua ya. Sikap positif apa yang dapat kamu peroleh dari proses pembelajaran ini? Nah, sikap positifnya apa? Silakan Reza, sikap positifnya. Sorry, Gio. Silakan. Gio, silakan. Sikap positifnya apa? Oke, mantap. Nah, itu sifat positifnya, ya. Tepuk tangan buat Dio. Sifat negatifnya adalah, ya, bagaimana agar saya untuk pendidikan belajar lagi agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa menjadi seorang pengangguran. Pertanyaan terakhir, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Nah, ini ada yang mau boleh jawab pertanyaan nomor 5? Ini silakan. Ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Saya akan belajar lagi Ya. tentang belajar dan saya akan meneliti lagi bagaimana caranya agar kita jadi pengangguran. Mantap, terima kasih jawabannya, Pak. Ini silakan tepuk tangan. Ya. Apa yang akan kamu lakukan? Salah satu lebih giat lagi belajar agar saya tidak menjadi seorang pengangguran. Kenapa Nanda? Kalau kita sudah menjadi pengangguran itu, ya, rasanya kalau kita tidur makannya, ya kan, makan tak selera gitu kan. Kenapa? Karena nggak ada uang kita untuk membeli sesuatu. Tapi kalau kita ada pekerjaan, ya, insya Allah kita bisa membeli sesuai dengan keinginan kita. Apalagi yang cowok-cowok nih suka traktir teman-teman
Oke, terima kasih. Itu 5 pertanyaan refleksi dari kita. Untuk pengingat, selanjutnya kita akan melanjutkan materi di pertemuan berikutnya, ya. Di pertemuan berikutnya tentang sistem upah. Boleh diingat dan dicatat, silakan dipelajari bukunya di rumah, ya, tentang sistem upah. Nah, sebelum kita masuk sistem upah, seperti biasa nanti akan ada apresi tadi untuk semua kita lagi, ya. Bapak mengingat materi-materi yang sebelumnya. Mungkin itu saja dari Bapak. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak mau cek lagi semangatnya, ya, yang seperti tadi. Jawab apa kabar semuanya? Kalian jawabnya, alhamdulillah sehat. Semangat ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.